Kaja, mungkin kasusnya kalau Loi-nya nggak lepas akan beda lagi. Betul, oke. Tapi kalau ngelihat si Rebellion, kayaknya Loi memang cukup prayo ya. Buat di ban, tapi ya, sepertinya Rebellion tidak ingin melawan Loi sendiri. Second pick ya, itu kayak satu tugas nggak sih Om untuk Loi Harit ini tuh kayak second pick duluan yang nge-ban. Ya biasanya lebih ke, kalau aku yang ngelihatnya, Harit itu kayak jadi udah top prayo banget untuk Iya harus sih. di ban. Selesai kan Harit dia. Benar, tapi Ya, by the way, selesai. ini juga selesai prediksi kita semua. Oh ya tamat ya kan? Tamat. Tadi kita 2-0 Tamat. semua. Kita 2-0. Tamat semua. prediksi. Tenang guys, prediksi itu prediksi. Betul. Kalau prediksi itu cuman ya kira-kira nih siapa yang menang. Betul. Kalau vote itu akan mempengaruhi hasil akhir. Nah ini bukan voting bukan, jadi ini hanya prediksi aja. Bisa benar bisa salah. Nah, lagian kan by data juga. Begitu lagi di atas angin banget. Bahkan Bener. semua match mereka under 15 menit Ya. hampir Sudah dipatahkan sekarang. bandnya Yuzong Om. Ini Respect. target sih. Respect Cars. Terus Iya, juga iya, jangan sampai tim fight mereka selalu terpisah. Dan tadi juga ya, kita melihat bagaimana untuk tim fight yang terjadi. Valentina ini untuk nyuri skillnya kan cuma ke Loi. Iya. Gak ada yang terlalu banyak yang memang bisa Sempat dipilih. ngambil naga sih Om. Sempat ngambil Tempat naga. naga. Tapi aku jarang ngeliat dia ambil Bloodhound. Iya mungkin pick off-nya nggak jalan Om. Kayaknya memang itu Om terlalu jaga diri dari teleport nih. Jadi mereka tuh ngisi rumput masing-masing nih Om. Oke. Jadi ya nggak gerak kan. Ya memang nggak salah sih kalau ngelawan lo itu isi rumputnya. Matilda. Matilda first pick, alright. Menarik. Harganya mahal sih Matilda. Karena sebenarnya lumayan jarang ya kalau ditambah ada Matilda juga. Tapi beberapa hero yang terlepas sekarang seperti Barat Fredrin yang bisa menjadi combo untuk Matilda. Karena salah satu bisa terlepas. Iya. Mungkin kalau ngomongin Barat, early-nya bakal enak. Tapi kalau nantinya ada marksman kayak Nathan yang lepas juga bisa nge-defense jatuhnya Om. Ya kalau Rebellion mereka bisa ambil Roger buat jadi jungler juga kan. Power untuk Vincent sekarang. Benar, flex juga sih kebetulan Om. Iya betul. Kalau memang mau diambil sekarang diamankan. Bakal sedikit lebih secure ya. Dan karena jungler mereka punya damage. Dan Barat ternyata. Barat Faramis. Wah ini jadi Nathannya untung langsung diambil nih Om. Kalau nggak inget Geek Fam tadi Om. Ada Faramis ada Nathan. Ketahan tuh tadi tuh sampai 3 base turret hilang malah balik tuh di momennya. Iya benar. Karena ini dia memang mungkin untuk menangkal ya. Hero-hero tebal, hero yang punya daya sustain tinggi. Nathan kan? ini bener-bener jawaban banget. Kalau mungkin hero lain butuh waktu 3 detik. Nathan paling 1 detik udah selesai. Iya kan, teori everything terus jadi double damage itu Double ketika bagian entropinya keluar. Tapi ada komen dari Swallow nih, kita benahi apa yang kurang dari tim kita dan lebih solid. Iya setuju sih. Dan mereka memang kelihatan lebih solid tadi. Kelihatan. Di game pertama. Apalagi betul. kayak happy gitu ya, Iya. dapetin hero-heronya mereka. Mungkin karena intro mereka juga tadi kan. Bener, ada yang jadi matahari panas. Jadi Teletubbies mereka. Moskov. Wow, di pick yang ketiga. Ya Iya, mungkin iya, untuk iya. mencari Nathan juga dari mana. Benar, sama takutnya kalau dibawa ban Om. Yap. Target kan, gold lane Target. belum ada, di power Moskov juga. Betul, di ban. betul. Apalagi Moskov ini, kalau sampai bisa ya di track sampai dengan late game itu enak banget. Iya. Kalau di early game menang enak, apalagi kalau Sampai late game. sampai late game benar. Bisa lepas sepatu Om dia soalnya. Habis Iya. walkernya itu cooldownnya jadi cepet banget kan. Attack speed cepet ya dia selama ada target yang digebuk lompat-lompat terus. Iya benar. Bisa cooldown. Itu dia. Udah ada Franco. Respect. Selesai Franco udah. Selesai dulu nih. Respect. Tapi masih ada Kaja kan? Pick off-nya, jangan-jangan Franco aja ini bandnya. Franco aja di surprise sudah habisin aja dulu. Harusnya ya. Habisin aja dulu ya. Meskipun memang masih ada lagi yang terbuka ya kayak semacam Ruby. Terus ya banyak. Sekarang banyak anti Sisi juga punya. Akan Dan depan itu bisa. Benar itu pilihan dari masing-masing coach sebenarnya untuk ini kita prefer untuk pakai siapa aja. Oke, band terakhir. Untuk Rebellion terlebih dahulu, target kah? Mid lanernya belum ada, tapi bisa jadi XP lane lagi juga sih yang ditutup. Atau kalau misalkan mereka tadi sempat ban karena Pakitonya bisa diambil nih di pick 4 dan Vexana yang ditutup. Persempit pool hero dari mid lane yang bisa bertempur dari awal ya. Oke, itu dia. Memang Vexana ya. Karena early game untuk Vexana juga cukup strong. Apalagi level 4 Eternal Guard mengganggu. Kalau untuk level 1-2-nya jelas pasif Vexana ya. Yang membuat dia cepat clear lane, cepat ke backup ke EXP. Iya, dan ketika dia beda sama Matilda, mungkin kalau dari Matilda bisa ngebawa juga biar lebih cepat jalannya Om. Oke, betul. Clearnya cepat, jalan ke lane-nya juga cepat. Oke. Kaja kah ini di ban? Dan Pakitonya kayaknya udah kebaca nggak sih? Kayak tipikal untuk hero-nya Cars. Kayaknya Kaja masih oke banget sih. Atau Pakito. Iya, Pakito. Pakito duluan juga masih fine karena udah ada Matilda kan. Kajanya bisa belakangan. Atau mau main fight sekalian Arlot pun masih ada. Oke. Arlot Cars.
Jangan Oke. lupa. XP. Landing jauhnya nanti paling jadi PR ya kalau mau Moskov yang ambil takutnya di match upin sama Nathan Ya. agak kerontok juga sih nggak bisa kabur. Said there are no shortcuts in life. I Chip. literally Chip di hari ini sih Mantep ya Chip. dapat ya, dapat. Dapat spotlight ya. Karena Chip ini hero yang dia bisa bermata dua gitu loh. Iya iya. Sebenarnya sama kayak Loi konsepnya bisa bikin menang dari kondisi skala apapun, bisa bikin kalah dari kondisi semenang apapun. Iya, dan kalau lagi kondisi kalah, ini Chip kayak nggak terlalu efisien jatuhnya. Dan kita punya komen dari Racedo ya, Cascute bisa berdiskusi dengan pemain. Oh, jadi pemainnya ini bisa lebih lepas lagi. Iya. Oh. Tukar pikiran. Bonding. Iya. Oke, dan Gord yang diambil meltdown karena Barat true damage yang ada dari Gord juga walaupun memang source damage aslinya magical, tapi true damage-nya ini yang enak banget. Iya. Tapi Gornya bisa ditabrak juga. Melihat adanya Faramis yang bisa langsung menjemput ke bagian belakang, tapi Terisla Wow. untuk menerkam Faramis. Faramis. Iya benar. Ya, itu Oke. ganggu sih memang. XP ya berarti ya. Harusnya XP yang bisa lompat ke belakang lah minimal. Lapu-lapu kah? atau konsep assassin. Benedetta. No, maksudnya Baratnya ke XP. Oh. Kalau Barca ke XP agak berat sih kalau mau ke Assassin. Match up Fredrin-nya ya. Soalnya Atau- Fredrinnya bisa pegang nih. Ini Roger juga kebuka loh. Iya kan? Baratnya lempar, ambil damage lagi. Iya, Yang bisa bisa gerak Roger. dari awal tapi. Roger salah satunya. Yap, tapi agak susah sih dia ketemu sama Fredrin Fredrin. ya. Iya, itu match up yang Tapi bisa. bisa, tapi susah. Tapi susah. Bisa, tapi susah. Oke, dan pembuktiannya ada. Oh, Oke. Direct. Oke. Front to back banget nih Om, anaknya nih Om Rebellion Om. Saya suka ini ya. Oke. Harusnya ini Direct bakal ada di XP ya. Harusnya gitu sih, karena match up dari Fredrin Barats tuh lumayan asik. Detonanya tuh bisa nahan biar dia nanti ketika kontes Retribution lebih enak lah bisa dibilang. Iya, Yap. Direct jungle. Direct jungle ternyata. Darat jungle. Harusnya. Let's see. Alright, saya suka nih Rebellion. Mereka bermain agresif, mereka punya Direct sekarang. Oh, Oke. Lord JM ada di situ. Lord JM suruh memandu tadi ya. Pakai bahasa Filipin. Iya. Nggak Bingung bisa. juga ya. Oke, tapi ya ternyata ada posisi Direct dari jungle. Vincent dengan Direct-nya. Nah, Ya. kalau ngomongin front to back Om, Direct-nya jungle. Di awal agak susah berarti ya? Sebenarnya iya sih di awal agak susah, tapi kalau memang dari Baratnya bisa level 4 juga. Barat sini bisa membantu untuk ambil Fredrin-nya, sehingga ya mudah aja nanti untuk bisa Retribution. Menang di Retribution peraduan Turtle yang pertama. Oke. Kita akan lihat nanti. Yep. Yap, perlu diingat. Ini adalah match point untuk Rebellion. Mampukah mereka memperbesar lagi peluang ke playoffs? Ataukah Bigetron Alpha akan bisa melakukan perlawanan untuk tetap di posisi yang pertama? Rebels, Bigetroopers, mana suaranya? Let's go. Match point. Apakah Rebellion mampu menumbangkan posisi pertama klasemen? Tapi ya balik lagi dengan konsep direct jungle-nya. Front to back, mid to late game. Ini aktif banget. Iya benar. Dan juga mungkin dari Rebellion sendiri ya, dimana chipnya ini harus bisa disandingkan dan dimaksimalkan, apalagi untuk mumpung nih. Mumpung masih di early game dan belum ada pegangan yang terlalu dalam juga misalnya untuk Bigetron Alpha. Ini juga sebenarnya kalau ngelihat Dairot ya one way ticket gitu gak sih? Hit or miss lah. Iya ya, biasanya makanya bikinnya ke arah tank kan. Yep. Full tank malah biasanya. Lebih ke maksimalin Spectre step-nya ya. Heeh. Kalau memang pasifnya ada di merah, ya armor breaker-nya bakal jauh lebih berasa juga. Iya, jadi makan depan doang konsepnya. Tapi ya balik lagi Moskov di awal ya, match up sama Nathan agak berat sih. Oke, Vincent dengan emblem assassin ternyata Rapture dan juga Quantum Charge yang dipakai. Dan misalnya dari Super Carry masih tetap sama dengan emblem-emblem tanknya. Tapi Soriso ini agak berbeda ya, karena dia menggunakan agility bukan dengan thrill. Ya, biar nggak, palunya biar nggak keberatan Om. Soalnya Seret berat ya. Jalannya lama kan ya, Berat Terisla ya. nih, keberatan. Tapi ini Auditizi udah mulai ganggu-ganggu. Dia pakai Y-Walk dan sekarang Eman yang sudah menjadi target. Udah mulai di-poke juga tipis-tipis dengan adanya di sana. Namun masih belum ada agresivitas yang lebih lagi. Ya, kasih pressure paling enggak ya, biar bawahnya tetap masih bisa farming dari D-nya. Nggak berat sebelah untuk match up. Untuk turtle yang pertama. Ya lagi-lagi, Battle Retribution sebenarnya enak di Fredrin. Ayo, kemana di? Fredrin lebih cepet sih kalkulasi damage-nya. Cuman ya kalau dibilang lebih besar, damage-nya direct lebih besar. Betul, soalnya Freddy memang cepat.
Tapi kalau Fredericknya bisa ditangkap langsung dengan Kars, gak jadi cepat karena gak ada power of retribution akhirnya. Jadi plus minus. Tuh. Yap, udah mulai terjadi adu poke damage juga. Kars udah mulai tergerus, HP-nya dipaksa harus mundur. Detonas welcome-nya sebenarnya ready dan itu dia Detonas welcome. Dan bahkan coba untuk langsung saja di follow up dengan adanya Netherrealm. Sorizo mengembalikan keadaan dengan satu buah penalty zone sehingga Turtle jatuh ke tangan dari Bigetron. Alpha tertarik Shadow Stampede, kali ini Vincent bahkan coba untuk masuk lagi first blood. Diamankan oleh Vincent yang langsung bergerak untuk mundur perlahan-lahan. Pertukaran antara Turtle dan satu buah point kill. Ini berjalan lumayan bagus sebenarnya. Tapi sumpah Sorizo penutupan dengan penalty zone-nya on point banget. Oh bahaya, Vincent kali ini satu buah bisa striker bahkan super gun. Tidak terselamatkan Sorizo bahkan cuma dibalik punish. Dua pemain yang hilang, satu buah pengembalian keadaan dari Rebellion yang begitu betul-betul sangat mengerikan. Tabrakan kembali terjadi di mana Swallow yang tidak bisa kemana-mana karena Mystic Gush damage-nya terlalu besar. Ya, tapi tadi ya kehadiran dari D juga nih yang ada di area Turtle membuat ya Rebellion mereka bisa menang dengan cukup enak karena mereka menang dari jumlah. Tapi Feather of Heaven sekarang bagi Eman. Satu kali memang dipaksa untuk pulang dan kehadiran dari Chip yang akhirnya membuat tim fight secara kuantitas ya, secara jumlah. Ini Rebellion selalu ada di atas dari Bigetron Alpha sampai dekat jauh ini ya. 3 menit berjalan. Makanya nih, mereka kayak lebih siap gitu ya. Iya. Lebih rame lah kalau dari setup-setupnya. Masih menunggu counter initiative juga dan lihat Audi. Buktinya, Circling Eagle sudah mulai dibuka untuk bisa melakukan defensive Di? spare of misery dari D. Yang tidak juga membuat dia yang bisa bertahan lebih lama. Netherrealm sudah mulai diaktifkan. Tabrakan sudah mulai terjadi tapi lihat Eman damage-nya cukup menyakitkan. Penalty zone connect karena 3 orang sekaligus dan sekarang Rebellion dipaksa untuk mundur. Satu buah aksi balasan di mana tabrakan sudah mulai terjadi. Audi TZ tidak terselamatkan dan Sorizo lagi-lagi memberikan satu buah permainan yang begitu mengerikan dan Swallow masih bisa bertahan atas pressure rate yang dibuka oleh Super Ken. Flanking yang begitu mengerikan. Sorizo lagi-lagi dengan penalty zone-nya. Nangkep ke arah D. Untungnya tadi Audi TZ dia memberikan nyawanya secara Iya. gak langsung. Dan juga masih bisa farming sebenarnya buat Vincent ya karena secara level dia masih sama dengan Super Ken. Cuman ya itu dia tadi. Karena cukup tipis sebenarnya untuk daerah untuk bisa team fight. Apalagi di early game. Harus sangat berhati-hati sekali juga. Sementara ya penalty zone yang ditahan sampai dengan akhir. Wow banget. Oh Eman harus mundur. Berbahaya karena ternyata damage-nya cukup membuat dirinya harus lebih berhati-hati lagi. Namun Turtle kembali ditarik ulur. Di take over lagi tapi ternyata dikejar. Remannya hilang. Mystica sudah mulai dibuka juga di sisi lain di mana Kars harus mundur. Dan ada Netherrealm kembali menyelamatkan kembali pemain dari Rebellion. Tapi di sisi lain Swallow-nya menjadi garda terdepan sehingga tidak ada pertukaran nyawa atas hilangnya Eman. Solo kill terjadi oleh D. Wow, tadi darah yang sudah sedikit memang connect dari Spear of Destruction-nya. Dia dapetin 1 point kill. Bayarannya ada di Turtle. Tapi ya memang solo kill di Gold Lane dampaknya bakal panjang. Ya bukan cuman solo kill sebenarnya ya kalau kita lihat ya. Tapi dengan full plating juga tadi. Karena sebelum menit yang kelima tadi tuh gold plate-nya masih ada dan diambil semuanya oleh D. Buktinya ini lagi-lagi menjadi satu sosok yang ya coba untuk dimakan juga nih sama Rebellion. Ini dia damage dari Chip. Di awal itu sakit banget. Makanya bukan cuma teleportation-nya doang, portalnya doang, enggak. Damage-nya juga sakit di awal untuk nge-zoning, nge-poke, dan selalu gerakan dari Audi. Sebelum Turtle muncul, dia akan nge-poke dulu sekali ke laning jauhnya, baru langsung join. Ya dan ini ya efek sisi juga. Stun demi stun dari Chip itu sendiri. Dan sejauh ini memang Rebellion mereka sudah mulai cukup unggul. Mereka bisa coba untuk akumulasi dari sini. Sementara untuk game fact kita baik Gope ya. Super Ken menjadi player Frederick terbanyak kedua. Win rate-nya 83% loh, 12 kali pakai. Nomor 1 Kairi gak sih? Ya, tapi win rate-nya 83, buset gede bener ya. Di MPL loh ini. Oke, tapi dengan item kedua sepertinya untuk D yang udah jadi Golden Staff. Dia karena inspire dengan 2 item kayak gini aja dia udah sakit banget harusnya. Benar, setelah Corrosion tadi ya untuk first item dia juga. Tapi Flash of the Oasis ini dia bisa menjadi item yang cukup bermasalah nanti kalau emang sempat ke-trigger dan terlalu overcommit dari Rebellion. Oke, masih cukup aman lagi nih. Tapi memang Gold Lead sekarang dipegang sama Rebellion nih. Permainan yang jauh lebih agresif dibanding game pertama tadi kan. Oke, ya benar. Dan Oracle juga sekarang langsung dibayar juga Super Ken karena ada Matilda ya. Jadi lebih memaksimalkan untuk favor yang bisa diberikan nanti dari Matilda. Dan lagi-lagi untuk Turtle yang masih akan ditarik ulur dulu. Sejauh ini ya dikarenakan ya kehadiran dari Chip. Ini enak banget. Karena lihat bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Rebellion. Mereka bisa split, mereka bisa main 3-2.
Ini seperti apa yang tadi dipakai sama Gifan gak sih? Tapi kali ini Vincent! Retribution! Berhasil untuk bisa mendapatkan turtle. No more perfect turtle untuk Bigatron Alpha. Namun kali ini bakal coba untuk dikejar perlahan-lahan. Netherrealm sudah mulai diaktifkan juga mencoba untuk menyelamatkan pemain-pemain dari Rebellion. Tapi di sisi lain speed push yang dilakukan oleh D. Swallow-nya ditabrak dan di flicker sudah Mystic Gust. Sphere of Destruction dan bahkan Eman-nya pun tidak terselamatkan. Damage-nya begitu besar. Ada satu buah shortcut yang membuat dari story zone-nya pun harus terpaksa mengeluarkan flicker untuk ke belakang. Tapi dengan Shadow Stampede connect dengan 3 orang sekaligus. Dan bahkan Sorizo dan bahkan Super Ken berhasil untuk dieksekusi oleh Rebellion. Tidak ada yang keras selama masih ada Vincent. Armor Breaker sekeras apapun akan bisa tumbang dan lihat inner turret. Di bagian bawah pun sudah hilang. Iya, tadi sendirian yang dibawa dari D-nya. Memang Spare of Destruction-nya ini sempat kena ini ke arah si Moreno, tapi dia nggak langsung lewat sana, dia lewat shotgun aja. Yang jauh lebih pasti dan ada di sampingnya teman-temannya. Oke, dan gak berhenti sampai di sana, bahkan atasnya juga langsung didorong. Midnya masih belum bisa didapetin, tapi kayaknya kalau dua inner turret atas bawah Om, Wah, ini visionnya tetap enak sih. ya ini dia skenario yang kita bilang ya, di early game ternyata Moskov dapetin item yang benar-benar ya, mungkin di mid, di plot buat dapat di mid game. Tapi dia dapetin dengan cukup early sekarang, join team fight. Bisa banget kalau memang mau dipaksa oleh Rebellion. Dan masalahnya, sebelum Moskov juga udah bermunculan, di ini salah satu hero powernya adalah Moskov. Waktu di Onyx Prodigy. Iya. Di MDL ya waktu itu ya. Masih membekas sepertinya. Membekas. Dan masih powerful juga Om. Kira-kira membekas seperti luka Moskov tuh. Wah, Bener, skinnya ya. Iya. dia. Ke arah sana ya. Kurang siap sih sebenarnya. Tapi ya, Lord sebentar lagi akan muncul. Ini harus dikontes sih. Iya, diusir. oh ini susah juga lihat. Ini masalah Chip juga movementnya kan kenceng ya. Iya, Itu mau makanya- dikejar sama Fredrin juga susah. Lumayan lengkap kan. Iya. Chip itu lumayan lengkap loh. Di awal dia enak. Cuman kurang durable aja lah ya. Ya kalau ngomongin keras, nggak sekeras itu juga lah ya. Kalau keras banget tuh bahaya banget tuh nanti dia. Bisa jadi Iya. tank, buka jalan buat teman-teman yang lain. Itu ntar selesai kayak Harit. Kalau kayak gitu Langsung ya. selesai, langsung di-ban terus-terusan juga. Dan lagi-lagi ya dengan positioning dari Chip, dia bisa kapanpun muncul. Di terowongan nomor 1 nih, di bagian arah jam 9. Oke. Dan Lord yang sudah mulai ditarik. Keuntungan dari Rebellion ya mereka bisa pakai konsep split push. Lagi-lagi. Nanti Chip bisa tinggal panggil gitu kan yang jauh ya. Udah akan dipanggil sama Chipnya aman. Betul. Atau kalau nggak kena dari speed extraction-nya gitu kan. In case. Itu kayak tadi kan. Sebenarnya Iya. tadi nggak kena kan. Tapi tiba-tiba wah dibuka nih portal menuju multiverse yang lain. Oke, bawahnya muncul sebetulnya. Apakah di-commit? Di? Pokoknya susah Dia kelihatan juga ya. sih ya. Di- Ditabrak kayaknya di bawah, dia bakal coba untuk langsung memberikan serangan balasan. Dan juga satu buah Abyss Walker. Oh, Eman. Distraction Oh, Eman no. tidak lagi bisa bertahan dan double kill. Diamankan oleh D kali ini. 3 pemain tersisa dari Bigatron Alpha. Lordnya terbuka. Momen yang sangat-sangat tepat. Rebellion kali ini bisa memegang temponya. Hampir di angka 6.000 gold lead. Bigatron terlihat sedikit kebingungan. Iya, berusaha untuk mencari D tadi. Dan dibalikan. Abyss Walker ada, Spare of Destruction juga tadi kena menuju ke Key. Wow. Wow, ini ditabrak lagi sih harusnya. Inner turret sudah rontok semuanya. Bahkan sebelum Lordnya spawn under menit 12. Masih ada satu pasif nanti dari Bastard. Tapi ya untuk metode defense lumayan kuat sih. Sebenarnya ada Moreno juga Om. Oke. Dan lagi-lagi ya ini Chip yang mengesalkan banget jadi vision pembuka mata untuk teman-teman yang lain. Visionnya juga ready banget bagi Rebellion dan setiap kali ada Y-Walk-nya yang dipersiapkan dia selalu ready di sana ya. Di tunnel di mana oke kita bisa langsung ke bawah juga dan muncul lagi di bawah sekarang buat Chip. Ini combo Abyss ya. Moskov direct. Tuh. Iya. Kan apakah betul. akan bisa membuat Bigatron Alpha habis Makanya. di game kedua ini? Depannya sih nggak ada keras ya sama sekali. Super Ken, Oh, Super Ken. makan. Detonas welcome, flicker ke arah belakang. Ternyata Gila. lagi-lagi Super Ken yang akan menjadi targetnya. Spirit of Destruction-nya connect. Vincent bakal langsung saja memimpin jalannya peperangan karena kali ini Lord-nya sudah mulai masuk. Base turret-nya masih bisa dipertahankan karena Lord-nya pun bisa di-clear. Oke, mid lane mulai masuk juga. Masih ada pasif sih, tapi kayak bakal dicoba. Aha, kembali ditarik ulur dulu. Super Wave Minion masih berjalan di arah bawah. Kayaknya Rebellion gak akan ngasih kendor sih karena lihat bagaimana kali ditabrakan sudah mulai terjadi. Shifting Eagle sudah mulai dibuka my tapi God. monster kill diamankan oleh D-nya. Tersisa 3 pemain saja dari dalam sudah mulai diaktifkan membuat dari Rebellion sekarang lebih memilih untuk mundur dulu. Kembali disiplin lagi. Satu best start di Lord yang pertama sudah terbilang keuntungan yang lumayan banget. Iya. Dan itu tadi memang bukan yang bagus dari Cars juga ya. Dimana misal Expert Connect, Detonas Welcome flicker ke belakang dan langsung
follow up damage yang cukup juga selalu datang dari Rebellion. 10.000 gold. Lead advantage kali ini. Turretnya nggak ada yang kesentuh lagi. Iya ya. Ya kayak sebenarnya mirip di game pertama kan. Tadi ya memang sih kalau game pertama lebih satu momen gitu kan. Dan sebenarnya kalau di game kedua kali ini konsepnya tuh nyata gitu loh dengan Betul. directnya ini. Selama ada yang tertangkap, ya siapapun sekeras apapun itu pasti tumbang. Benar, karena di belakangnya follow up ada Moskov ya. Itu dia Moskovnya ini loh. Moskovnya memang ya udah kena armor break, ini pecah 75% lagi masuk. Dilemparin dengan tombaknya Moskov. Itu dia. Landing jauh aman. Untuk Oh. di fight siap. Ya, dan player squad by Ubed Gold kita lihat tuh di nomor 1. Vincent juga di nomor yang kedua. 11.000 banding 8.000, bedanya 3.000. Kapan lagi lihat Evan ketinggalan gold? Iya kan. Wah, Rotasi early-nya jalan sih memang dengan chip ini yang selalu ngepok sebelum turtle muncul. Ya dampaknya sampai sekarang nih. Snowball-nya kerasa banget. tapi harus tetap disiplin sih. Yep. Bahaya kalau misalkan nantinya satu momen bisa dibalikin keadaannya. Ya, apalagi kan Moskov bukan hero yang tebal-tebal banget ya. Dan kita tahu bagaimana power of Nathan juga sih. Betul. Asuransi. Dan juga asuransi untuk ya ngebalikin keadaan tuh bisa banget. Yes. Dan kalau melihat tadi item build-nya juga ya Hunter Strike buat Vincent. Tahan dulu. Yep, lagi-lagi susah banget ditangkap ini. Iya kan. Chip, Susah banget, larinya kenceng sih memang. dia nggak lari tuh, dia naik apa sih Iya sebenarnya? bener terbang dia ini ya. Apa dia? Dia pakai ngendarain kendaraannya pakai kaki loh. Oh, pakai kaki? Pakai kaki dia. Oh, dia ke bawah gitu? Didorong-dorong namanya ya. Iya, tapi informasi telah disampaikan juga terjadi keramaian di bawah dan akhirnya Bigetron Alpha mereka juga sulit untuk bisa mengintip Lord-nya yang sedang dieksekusi oleh Rebellion dan tanpa kontes. Harusnya Lord akan jatuh ke tangan dari Rebellion. Ya, kelihatan sulit ya untuk bisa mendekat karena selalu ada chip juga yang bersiap untuk mengawal D dan D bisa hampir kapanpun juga dia pilih buat bisa muncul ketika ada proses team fight. Karena itu yang selalu kita lihat split 3-2 yang terjadi, Rebellion mereka bisa unggul dari sana. Oke, tapi kali ini 12.000 Om. Oke. Keunggulan yang ini mengerikan loh. Jujur angka yang besar banget. Tapi apakah Nathan? Ya kita belajar dari match pertama. Yep. Separah apapun kondisinya Nathan masih bisa bertahan, masih ada chance buat ngebalikin. Benar, jadi mungkin tugasnya untuk Rebellion sekarang bagaimana cara untuk bisa menggapai Nathan ya. Apalagi Eman juga sini sudah mulai mengumpulkan item-item damage tadi. Ada Divine Glaive juga untuk last item dia. Jadi jelasnya bakal lebih sakit dan Kars jangan sampai salah buka juga nih. Karena setebal apapun juga di depan Nathan, wah apalagi di late game. Rontok ya. Oke, Lord sudah mulai berjalan di arah bawah. Satu lane aja ternyata, tapi Detonas welcome ya connect. Mystic Gas dari arah belakang, penalty zone menuju ke arah depan. Sorry zone-nya yang justru tertangkap sendiri dan Super Cat tidak terselamatkan. Oh, Kan no. menjadi pertukaran nyawa, tapi Vincent masih bisa bertahan. Satu buah distraction yang benar-benar dikeluarkan oleh D. Membuat kali ini menyisakan 3 pemain juga dari Bigetron Alpha. 4 melawan 3. Masih ada wave juga dari Super Minion di arah top lane. Di fokus dulu ke arah objektif. Masih cukup aman. Best turretnya hilang semua. Dan ini dia kedisiplinan ya. Yap, reset lagi akhirnya. Seperti yang tumbang, sorry so tumbang. Dan memang dari Karsnya yang cukup tebal, tapi lihat di depan dari Eman, Nathan ya ini bakal sedikit berat. Dan mereka harus bisa mengkalkulasikan damage yang bisa diberikan oleh Eman juga. Kena shield, Radiant Armor ini dia Om. Oke. ada Jawaban Athena. dari Nathannya. Beberapa pemain Rebellion juga mereka sudah punya Radiant Armor ya. Mungkin daerah tadi terus juga si Audi TZ ini punya Radiant Armor. Tapi untuk tim fight-nya jelas dengan bolongnya pertahanan dari Bigetron Alpha ini. Ingat ya kita kalau melihat dari match yang pertama juga tadi kan seperti ini case. Iya, 3 base turret. Benar, unggul belasan ribu juga bisa dibalikan. Jadi tetap harus bermain dengan waspada dan berhati-hati. Blood Wings juga. Eman, ini sudah lengkap sekarang buat item-item dia. Iya. Tapi susahnya dari Bigetron ya. Mereka tuh kayak nggak punya jawaban dari Netherlands Om. Yap. Kayak ketika dibuka nih ulti Faramis udah. Mereka tuh kayak harus kiting dulu dan di masa kitingnya mereka pasti ada satu yang kemakan. Nah, dan satu lagi ya, bagaimana Fredrinnya ini seakan-akan nggak bisa bergerak sama sekali. Selalu dikunci dikarenakan ini Barrage-nya punya flicker juga. Jadi bisa sewaktu-waktu mengejutkan dengan Detona's Welcome plus flicker atau flicker plus Detona's Welcome. Ya, dan juga memang damage sudah maksimal ya dari Emannya, tapi masalahnya yang nggak maksimal adalah space-nya. Depannya babak blur duluan gitu loh. Dia butuh banget posisi untuk bisa free hit. Tapi sebenarnya ya lambat laun ketika Bigetron Alpha mereka sudah bisa melihat bagaimana Rebellion selalu gagal untuk naik ke atas. Ya mereka bisa ngebalikin karena kita tahu ini Rebellion. Mereka udah power spike di sini. Yap. Udah kekuatan tertinggi mereka. Kalau sampai bisa dihadang sekali 2 kali lagi, jelasnya Bigetron Alpha mereka ada chance untuk melakukan comeback. Iya kan, sampai akhirnya setara kan. Dari Betul. yang satu udah punya power, satu belum, ketahan sampai sama-sama punya power.
Tapi Super Ken sudah mulai join di area Lord. Ditarik ulur terlebih dahulu. Tapi Kars yang akan ditugaskan untuk bisa memegang Lordnya. Karena kita tahu Vincent gak suitable itu. Makanya nih, dan hati-hati ya. Metode banyak banget yang bisa dijalanin sama Rebellion. Apalagi kalau sampai terlambat dikit, itu bakal bahaya juga. Lord bisa cepet loh, ada armor breaknya. Yap, Lordnya kembali ya, hanya ditarik dulu dengan adanya Magic Sentry. Mereveal keberadaan dari D yang di-cover up oleh Audi TV. Ya, dan bahkan Audi kan kelihatan tadi Aha. di dalam sana. Oke, Rebellion mereka bisa fokus untuk langsung masuk ke tunnel sana. Dan itu dia, Audi TV sudah berpindah tempat. Oke, tabrakan kembali terjadi, zoning out. Super Ken dipaksa untuk mundur, tetapi kali ini dari Bigetron Alpha mereka nggak akan ngasih Lordnya secara free. Mereka mau kontes, Super Ken sudah mulai maju lagi, di mana Detonas welcome menuju ke arah Super Ken, ada dalam kembali diaktifkan. Penalti zone memisahkan dari peperangan, tapi dia free di arah belakang. Mystic Gas, damage masih belum cukup untuk bisa menumbangkan pemain Mother Rebellion, tapi Swallow berhasil dihilangkan. Karsnya pun tidak bisa lagi selamat, tapi kali ini Swallow sudah hadir kembali dengan pasif yang dimiliki. Oh, kayaknya nggak mau mundur sih, dicoba lagi karena Super Ken ya. Audi. Di zoning saja, tapi lihat bagaimana satu buah shortcut sudah mulai dibuka. Vincent yang terjebak, Vincent yang ternyata diantarkan ke jurang kematian dari satu buah shortcut tersebut. Satu persatu member dari Rebellion melakukan misplay dan akhirnya punishment yang cukup mahal membuat Lord bisa jadi free, dipegang oleh Bigetron. Ya, dan power dari Eman juga ya, ngedel damage yang sangat-sangat cepat sekali. Evolve Lord jatuh ke tangan Bigetron Alpha dan lihat goldnya. Swing sangat jauh sekali berkat satu teamfight dan langsung keluar juga untuk Lordnya. Dan itu dia chip. Bisa jadi bagus banget, bisa jadi kayak gitu, lihat. Iya kan? Minpoi kan konsepnya. Tapi sekarang untuk metode defensifnya, harusnya ada Swallow masih lumayan aman, tapi lihat pemaksaan dari Bigetron. Oke, Circling Eagle, satu base turret di tengah bakal coba untuk dipaksa. Tertangkap sudah kali ini Super Ken, tapi masih bisa mundur dulu. Lordnya ditahan, Lordnya nggak bakal dibiarin begitu saja sama teman-teman dari Rebellion harusnya. Tapi masalahnya Bigetron Alpha mereka nahan Lordnya. Yep. Jadi produksi Super Wave Minion ini akan terus berjalan. Ya, dan cukup banyak ya, apalagi mereka bisa mengawal juga untuk Lord yang memang ini ada Evolve Lord. Bakal ada buff tambahan juga. Tinggal siapa yang akan menuju ke bawah untuk cepat melakukan clear. Karena ya ini bakal sulit juga dari posisi defense yang dialami oleh Rebellion. Mau gak mau kalau memang mereka mau ciptakan sesuatu, mereka bisa coba untuk mainin shortcut. Muncul di belakang, kirimin satu auditisi aja. Flanking ya. Betul. Satu metode yang mungkin bisa dijalankan. Tapi ini rontok semua sih. Turret-turret outernya, innernya hilang semua. Bahkan sampai base turretnya pun bisa jadi hilang nanti karena Lordnya sudah mulai dekat kali ini. Keunggulan gold yang tadi dipegang sama Rebellion sekarang hilang semua. Dari 12.000 ya, habis. Habis ya? Bener-bener habis. Wah habis bener. Ini udah combo habis banget, di mana Lordnya masih berjalan di arah bawah. Entropy sudah mulai dibuka juga. Mystic Gas terbuka kali ini dan Rom tidak bisa menyelamatkan pemain-pemain dari Rebellion dan Besya. Kali ini satu momen dan Bigetron Alpha menyamakan keadaan. Kejadian yang mirip seperti game yang pertama, satu buah momentum saja yang cukup untuk membalikan keadaan. Bigetron masih bertahan satu sama Israel. Wow, dan Eman meskipun kalah di awal, tapi ternyata dengan kekuatan Nathan lagi-lagi membuktikan memang posisi adalah segalanya. Meskipun base turret sudah pecah, tapi mereka akan bisa kembalikan keadaan kalau damage dealer mereka masih ada. Oke, satu momen keunggulan besar yang dimiliki oleh Rebellion seketika menghilang. Iya. Belum lagi dengan chain mistake yang terjadi juga dari Rebellion membuat mereka semakin terperosok lagi. Momen Lord tarik ulur gaming. Bigetron mereka seperti taman bermain mereka tadi di Lord. Iya, dan lagi-lagi ya sabar nih. Menjadi salah satu kunci jawaban juga. Bagaimana tarik ulur akhirnya bisa dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Dan yang akan memaksa kita untuk masuk ke dalam game yang ketiga. Yap. Di pressure loh dari awal. Ketinggalan tuh udah jauh banget tadi ketinggalannya. Itu satu momen ternyata Vincentnya dihantarkan ke kematian. Ya portalnya dibuka ternyata Vincentnya ketinggalan ya tadi. Iya. Dan itu dia hit or miss-nya di Rod. Dan di saat dia nggak bisa dapetin point kill, dia yang bisa dipunish. Kalau di tempat yang bagus ya, kayak ketika tadi di bottom lane, Kars ini bisa inisiasi dengan oke. Tapi ketika masuk di tempat-tempat tadi yang luas kan gitu kan, kayak di Lord Pit yang dia nggak ada tembok buat makan detonanya,
Itu agak susah jujur ya. Iya, dan Kars ini jadi bulan-bulanan juga akhirnya ya. Iya. Kalau kita melihat memang Detonator Volcan-nya bisa nangkepin Super Ken-nya, tapi ya dipaksa keluar juga dari perutnya dia, atau kali ditembakin terus dengan Eman. Selama bukan emannya dimakan ya udah. Iya. Karsnya itu bakal jebol banget sih. Ini ketampar ya harusnya Rebellion nih di game yang kedua ini. Ya. Bisa jadi buyar loh nanti game 3-nya. Iya, Soalnya harus itu, riset makanya. itu seakan kemenangan depan mata loh. Iya. 12.400, wah itu jauh Gede banget. banget. Modal. Awal dan dengan satu team fight, ternyata semuanya kebalik di sana. Makanya. Vincent tumbang tiba-tiba, celengan pecah, gold gap-nya langsung deket. Oh, dan ini dia player of the game, kita jatuh kepada Eman yang awalnya dipremanin sama D tapi Iya, dipremanin balik balik dia. lagi. Ya, Iya,